Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Yumna Azizah. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sikap temperamental atau godop. Pada materi ini kita akan membahas tentang definisi sikap temperamental, penyebab sikap temperamental, dan cara menghindari sikap temperamental. Yang pertama yaitu definisi sikap temperamental. Menurut istilah, godop berarti sifat seseorang yang mudah marah karena tidak senang dengan perlakuan atau perbuatan orang lain. Sifat amarah selalu mendorong manusia untuk bertingkah laku buruk. Menurut Sayyid Muhammad Nur dalam kitab Afatun ala At-Tariq, marah adalah perbuatan emosional yang menimbulkan penyerangan dan penyiksaan guna melampiaskan dan mengobati apa yang ada di dalam hati. Sifat godop pun harus dihindari, karena sifat godop tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Justru sebaliknya akan menimbulkan masalah baru. Sebagai seorang muslim, kita harus senantiasa bersabar dan berusaha menahan amarah. Selanjutnya yaitu penyebab sikap temperamental. Secara umum, penyebab kemarahan terdiri dari dua faktor, yaitu faktor fisik dan faktor psikis. Penyebab kemarahan secara fisik yaitu yang pertama, kelelahan yang berlebihan. Orang yang secara fisik terlalu lelah dalam bekerja, bisa saja hatinya menjadi sensitif, mudah tersinggung, sehingga mudah marah. Yang kedua, yaitu kekurangan zat-zat tertentu dalam tubuh. Kurangnya zat-zat tertentu dalam otak, misalnya kekurangan zat asam, maka otot-otot akan menjadi tegang. Sistem pencernaan terganggu, bahkan terjadi reaksi kimia pada otak, sehingga mudah terbawa perasaan dan cepat tersinggung dengan sesuatu yang membuat tidak nyaman. Yang ketiga, yaitu reaksi hormon kelamin. Hormon kelamin pun dapat menjadi penyebab seseorang menjadi mudah marah dan sensitif. Misalnya, seseorang yang sedang mendekati siklus haid. Kita sering mendengar adanya premenstrual syndrome yang ditandai dengan muncul gejala perubahan suasana hati, kelelahan, mudah marah, depresi, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu faktor psikis. Yang pertama, ujub atau bangga terhadap diri sendiri. Rasa bangga seseorang terhadap diri sendiri, baik dalam hal pemikiran, pendapat, status sosial, keturunan, kekayaan, merupakan salah satu sebab munculnya kemarahan seseorang apabila tidak dikendalikan dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Ujub sangat dekat dengan kesombongan. Apabila seseorang yang memiliki sifat ujub tersebut tidak mendapatkan pengakuan dari orang lain seperti yang ia harapkan, maka sangat berpotensi munculnya sifat amarah yang dapat merugikan. Yang kedua yaitu perdebatan atau perselisihan. Debat adalah adu argumen antara satu pihak dengan pihak lain untuk memutuskan atau mendiskusikan tentang sebuah perbedaan. Akibat buruk yang ditimbulkan dari sebuah perdebatan di kalangan masyarakat sangatlah banyak. Itulah sebabnya Islam melarang terjadinya perdebatan, meskipun yang diperdebatkan adalah sesuatu yang benar, karena jika tidak didasari dengan nilai-nilai dan ajaran Islam yang benar, perdebatan tersebut dapat menimbulkan kemarahan dan mendatangkan perselisihan. Yang ketiga yaitu senda gurau yang berlebihan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai dan mengalami sekumpulan orang yang gemar bercanda, bersenda gurau yang terkadang melampaui batas. Seringkali senda gurau tersebut menggunakan perkataan yang tidak berfaedah dan bisa menyakiti hati orang lain. Selanjutnya yaitu cara menghindari sikap temperamental. Yang pertama yaitu membaca ta'awudz. Hal ini dilakukan karena ajaran agama menyebutkan bahwa marah adalah hasutan dan perangai setan. Sehingga agar tidak berkelanjutan, dianjurkan kepada seseorang yang sudah dihinggapi perasaan marah untuk segera membaca ta'awudz. Yang kedua yaitu berwudu. Air wudhu dapat memberikan efek tenang bagi orang yang sedang marah serta meredakan api kemarahan di dalam hati agar tidak meledak dan menyakiti orang lain. Yang ketiga yaitu mengingat wasiat Rasul dengan janji Allah. Rasulullah pernah berulang kali memberikan nasihat ketika
seseorang memintanya, yaitu janganlah engkau marah. Rasul juga menyebutkan balasan yang luar biasa apabila seseorang mampu menahan amarahnya. Sebagaimana sabdanya, barang siapa yang mampu menahan amarahnya, sedangkan bisa saja ia meluapkannya, Allah akan memanggilnya di hadapan para makhluk yang lain pada hari kiamat untuk memberikan pilihan baginya bidadari yang ia inginkan. Hadis riwayat Abu Daud. Sekian dari saya dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.